Shalom. Shalom. Kita akan siapkan hati kita siapkan fokus kita. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kau telah menderita, menebus dosa kami dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Itulah bukti kasih cinta-Mu pada kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan menyembah Engkau Tuhan, ingin meninggikan nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan akan dunia ini Tuhan, Kau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus kami Tuhan. Kami gak tahu harus membalasnya dengan apa Tuhan, tapi inilah kami penyembahan kami Tuhan dan kehidupan kami Tuhan, supaya orang bisa melihat Tuhan Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu
bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan dengan hidup kami, dengan penyembahan kami, dengan pujian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Oleh sebab itu kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum atas kebesaran-Mu Tuhan. Kami kagum atas kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Bapa yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Bapa yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Bapa yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Katakan ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini adalah kekaguman kami terhadap Engkau Tuhan. Kami akan menyembah, memuji Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Kita percaya bahwa kita semua adalah anak-anak pilihan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita ada di sini. Kita sudah ditebus dan kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita berikan shalom atau senyum atau tos kepada kiri kanan depan belakang. Kita angkat pujian di hadapan kemegahan-Mu. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa
Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Pasti dong, harus ya. Oke, kita angkat pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus, amin, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju nyatakan kuasanya, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan lebih lagi, karena kita percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup kita hanya Tuhan yang menentukan hidup kita. Amin. Kita sudah lurus, tapi Tuhan suruh belok kiri, ya udah kita belok kiri. Ya, seperti Yunus yang disuruh ke kota Niniwe, tapi dia nggak mau, tapi balik lagi ke kota Niniwe. Kita percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita sangat nyata. Amin. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang fokus untuk mendengarkan apa yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau Bapa yang setia, Bapa yang mulia, yang selalu menenangkan hidup kami. Karena itu kami merasa tenang Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau selalu menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Kau selalu menyediakan apa yang kami perlukan tepat pada waktunya. Amin Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh hadir di tengah-tengah atau di bait-Mu yang kudus ini untuk kami beribadah kepada Tuhan, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Bapa yang tetap setia sekalipun kami tidak setia. Kami bersyukur Tuhan, kami mau belajar untuk setia, karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada kami. Kami mau belajar terus mengasihi Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, sekarang tenangkanlah gelombang jiwa kami, supaya kami dapat hidup duduk dengan tenang untuk mendengar suara-Mu. Pakai anak-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu dan pikiran-Mu bagi kami. Dan biarlah firman ini Tuhan tidak hanya sampai kepada konektif, tetapi lebih daripada itu Tuhan, firman ini sampai kepada roh kami, hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, curahkan atas kami semua roh hikmat, pewahyuan, urapi setiap telinga kami yang mendengar, jamah hati kami ya Tuhan, sehingga hati kami bagaikan tanah yang subur, benih firman-Mu itu bertumbuh, berakar dan berbuah-buah lebat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Oleh karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengikat semua roh-roh pencuri firman Tuhan di udara, kendali pikiran, bahkan anasir-anasir yang tidak berasal dari Tuhan, yang coba-coba menyusup ke ruangan ibadah ini untuk mengganggu konsentrasi kami mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan kalian tinggalkan ruangan ini sekarang juga, karena kalian tidak punya bagian apapun dalam persekutuan umat Tuhan pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus terus melingkupi kami, mencengkeram kami, menguasai kami, sehingga Tuhan biar hadirat Tuhan terus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Iya, ya. Sekarang bisa juga apa kabar? Semua bisa dilewati ya. Karena selama ini mungkin minggu-minggu ini banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan, tapi kita masih bisa melewati. Amin. Kita diintimidasi oleh berbagai penyakit, oleh berbagai virus, diintimidasi oleh berbagai berita-berita yang menakutkan, tapi puji Tuhan semua bisa dilewati. Haleluya. Itu semua oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan buat kita. Karena kita punya Tuhan yang setia, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang berjanji senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Silakan. Ya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup jujur. Mari kita baca bersama-sama supaya terus menjadi ingat-ingatan akan kita, sehingga firman ini terus mengiang dalam kehidupan kita. 2, 3, hidup jujur. Ya, hidup jujur. Saya kira firman ini masih relevan untuk kita pada zaman ini. Di tengah-tengah dunia yang menghalakan banyak cara, tengah-tengah dunia yang sudah
kejujuran itu sudah langka, kejujuran itu sudah sulit untuk didapat. Saya kira firman ini sangat relevan untuk kita. Ya, bukan saja ketidakjujuran itu merasuk di tengah-tengah orang dunia, tetapi juga kepada anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan pun, ya, orang yang mengaku pelayan Tuhan pun masih banyak yang juga tidak jujur. Barangkali juga saya sendiri juga mungkin ada kalanya terpleset, sehingga saya pun mengalami ketidakjujuran itu. Saudara, bagaimana saat ini ada tawaran-tawaran juga untuk hamba-hamba Tuhan untuk mendapatkan satu dana, ya. Memang sih menggiurkan, saudara, jumlahnya yang begitu besar, dan saya pernah ditawari juga, tetapi tidak sesuai yang kita terima dengan apa yang ditandatangani. Ada orang yang menandatangani 250 juta, cuma dia terima 50 juta. Saudara, ya. Nah, jadi ini hamba Tuhan, saudara. Karena itu saya menolak dengan halus, ya. Bukan saya tidak butuh, bukan gereja kita tidak butuh dana, tidak butuh uang. Kita butuh uang, gereja butuh uang. Ada banyak yang mesti harus diperbaiki di gereja kita. Lantai, juga jendela, pintu, bahkan mungkin kursi-kursi ini juga sudah sangat lama, sudah banyak yang rusak, perlu kursi-kursi yang baru, perlu dana, saudara. Tetapi kita tidak, saya menghindari untuk mendapat dana-dana yang saya harus tanda tangan tidak sesuai dengan apa yang saya terima. Memang gampang, tinggal bilang iya saja, nanti diurus semua data, tinggal kasih data, ya, beres, ya. Tapi itulah dunia, saudara, itulah dunia, ya, itu dunia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak harus kita hidup atau dunia yang menguasai kita, dunia yang mempengaruhi kita, tapi kita yang harus mewarnai dunia ini dengan kebenaran. Amin. Kita yang harusnya, ya, anak-anak Tuhan mesti menjadi pelopor. Anak-anak Tuhan mesti menjadi teladan dalam hal kejujuran dimanapun berada, di kantor, di perusahaan, dalam dunia bisnis, di marketplace, ya. Anak-anak Tuhan, orang Kristen harus menjadi teladan dalam kejujuran, ya. Amsal 11 ayat 3, kita baca bersama-sama, 2, 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya, ya. Jadi orang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat, nah ini pengkhianat ini termasuk orang yang tidak jujur, ya. Orang yang tidak jujur itu pengkhianat, dirusak oleh kecurangannya, ya. Jadi nanti orang yang tidak jujur, orang yang curang akan dirusak oleh kecurangannya itu sendiri, dihancurkan oleh kecurangannya itu sendiri, ya. Jadi jangan salahkan ketika orang Kristen korupsi, lalu kemudian dia ditangkap KPK, lalu kita bilang, Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan tidak melindungi saya. Tidak, dia dihancurkan karirnya, dia dihancurkan jabatannya, dia dihancurkan keluarganya, hanya karena apa? Kecurangannya sendiri, ketidakjujurannya sendiri. Jadi bukan KPK, bukan Tuhan tidak melindungi, tetapi karena dia bertindak tidak jujur sehingga dihancurkan oleh kecurangannya sendiri. Nah, karena itu kita harus menjadi orang yang jujur, ya. Sedikit kita tentang pengertian jujur. Jujur secara umum adalah sebuah aspek ciri dan moral manusia yang berbudi luhur, di mana seseorang dengan karakter ini kemudian akan memiliki integritas. Orang yang jujur akan memiliki integritas. Dia bisa bersikap adil, setia, tulus,
dan dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, ini orang jujur. Kemudian selanjutnya berkata iya jika iya dan tidak jika tidak. Ini definisi Alkitab ya, itu firman Tuhan. Katakanlah iya di atas iya, tidak di atas tidak. Selebihnya itu berasal dari si jahat. Di mana itu? Di sini tak tertulis Matius pasal 7 ayat 35 ya. Berkata iya jika iya dan tidak jika tidak, karena menyadari bahwa kebohongan berasal dari si jahat. Jahat itu iblis. Lurus hati, tidak curang, itu menurut Kamus Besar bahasa Indonesia. Kok ini KB Kamus Besar bahasa Indonesia, KBBI ya, Kamus Besar. KKBI apa itu? Kotoni ya, salah ketik ya. Nah, ya, kemudian jadi saudara, jujur adalah sikap moral yang sejati yang berasal dari hati yang bersih. Jadi jujur itu berasal dari hati yang lurus, hati yang bersih, hati yang tidak curang, lalu diterjemahkan ke dalam tutur kata dan perbuatan. Dengan lain kata, kejujuran tidak datang dari luar. Jadi kejujuran nggak bisa datang dulu, artinya begini, mesti diancam dulu. Kamu harus jujur. Nah, kalau nggak jujur, awas lu, misalnya gitu. Kalau nggak jujur, saya ini kan kamu apa, mesti dipukul, tempeleng, saya masukkan penjara atau apa ya. Nah, ketakutan dulu. Nah, itu berarti datang dari luar. Tapi sesungguhnya kejujuran yang sejati tidak datang dari luar karena ancaman atau karena apa, atau dipengaruhi orang, tidak. Tapi melainkan datang dari dalam diri manusia, dalam diri seseorang. Ketika seseorang mengakui kebenaran Tuhan atau firman Tuhan. Jadi orang yang mengakui firman Tuhan itu orang yang bisa jujur. Karena apa? Datang dari dalam diri manusia ketika orang itu mengakui firman Tuhan atau percaya kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau percaya kepada perkataan manusia, dikatakan, atau perkataan dunia, jujur itu apa? Hancur. Jangan kamu jujur, kalau kamu jujur kamu hancur. Itu dunia. Itu mungkin manusia. Tetapi orang yang percaya akan firman Tuhan, maka dia akan bisa bersikap jujur. Nah, saudara, ya, Alkitab mengajar kita banyak prinsip hidup, ya, banyak prinsip hidup. Alkitab ajarkan banyak prinsip kehidupan, tentang kehidupan. Banyak prinsip-prinsip bagaimana kita selama kita masih hidup menumpang dalam dunia ini sebagai orang-orang percaya, sebagai musafir, sebagai warga negara surga yang masih tinggal di dalam dunia ini. Ada banyak prinsip-prinsip diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Tetapi salah satu dari semua prinsip-prinsip itu adalah prinsip hidup jujur. Yang ini yang kita pagi hari ini kita pelajari, kita bersama-sama renungkan, saudara. Jadi banyak prinsip ya, banyak prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, salah satu prinsip hidup yang hari ini diajarkan untuk kita adalah hidup jujur. Tadi saya katakan bahwa prinsip dunia, jujur itu hancur jadi bubur. Ya, jujur itu hancur jadi bubur. Tetapi untuk orang percaya, yang percaya akan prinsip firman Tuhan, percaya firman Tuhan, maka dia akan berpegang kepada firman. Ternyata menurut firman Tuhan, jujur itu tidak hancur, saudara.
Tapi jujur itu, orang yang hidup jujur ada berkat. Jadi bukan hancur, ada berkat. Nah, apa itu saudara? Berkat orang jujur. Jadi berarti orang jujur itu bukan hancur. Jadi kita jangan ikuti prinsip dunia. Jujur, hancur. Tapi orang percaya jujur itu berkat. Jujur itu mujur. Ya, bukan hancur tapi mujur, untung. Ya. Bukan hancur tetapi mujur, untung, ada berkat. Dalam bahasa firman Tuhan dikatakan orang jujur itu ada berkat. Kejujuran mendatangkan kemujuran. Kejujuran mendatangkan keuntungan. Tetapi kecurangan tadi dikatakan kecurangan itu akan menghancurkan. Nah, pilih mana? Memang kelihatannya untuk sementara orang jujur itu sepertinya hancur. Memang kelihatannya untuk sementara orang jujur itu, orang yang curang itu kelihatannya mereka malah yang mujur, ya, beruntung, maju dengan pesat. Kelihatannya mereka jauh melampaui kita. Ya, itu untuk sementara. Tetapi selanjutnya orang yang tidak jujur itu akan hancur oleh karena kecurangannya sendiri. Misalnya orang yang proud di bank, benar ya Bu Rita, proud ya istilahnya ya. Saya mesti tanya istri saya yang orang bank, proud ya. Orang yang proud di bank, mungkin untuk sementara dia bisa beli ini, beli itu dan sebagainya. Lama-lama juga ketahuan dan banyak yang terjadi. Wah, kelihatannya kan. Dan pernah ada kan orang yang sampai hidupnya mewah, operasi tubuhnya dan sebagainya. Tapi lama-lama akhirnya ketahuan juga hancur. Hancur oleh karena apa? Kecurangannya sendiri. Tapi untuk kita anak Tuhan, jujur itu mujur, jujur itu berkat. Katakan pada kiri kananmu, jujur itu mujur, ya, jangan bukan hancur, ya, ya, jujur itu mujur, ya, bukan hancur, ya. Nah, apa berkatnya saudara? Orang yang jujur itu menjadi orang yang dapat dipercaya, trusted, ya, orang dapat dipercaya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kalau kita baca sebelumnya, Yusuf ini orang jujur, orang yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Potifar mempercayakan seluruh hartanya, seluruh miliknya untuk dikelola oleh Yusuf. Dikelola oleh Yusuf. Dia menjadi orang yang percaya bahkan ketika dia digoda oleh nyonya Potifar. Ia pun berkata, tidak mungkin aku melakukan perkara yang jahat ini. Tuhanku sudah begitu baik mempercayakan banyak hal kepadaku. Mempercayakan semua miliknya. Hanya engkau yang tidak dipercayakan kepadaku. Semua miliknya. Kenapa? Karena Yusuf seorang yang jujur, maka dipercayakan. Tapi akhirnya karena dia tidak menuruti itu nyonya Potifar itu, istri Potifar, maka dia dijebloskan, difitnah, lalu dijebloskan dalam penjara. Tetapi di penjara pun dia menjadi orang yang dapat dipercaya karena jujur. Sampai semua pekerjaan, semua para tawanan dipercayakan kepada Yusuf. Dan lebih daripada itu, pada akhirnya Yusuf dipercayakan menjadi Perdana Menteri
di Mesir. Lihat, karir orang jujur yang dapat dipercaya seperti Yusuf semakin naik, bukan semakin hancur. Bukan hancur, tetapi dia naik karena orang yang jujur dapat dipercaya. Saudara, kita tidak perlu mungkin istilahnya itu menjilat ke atas, menyikut ke samping, menginjak ke bawah untuk mendapatkan karir yang naik, untuk menaikkan karir, untuk mendapat jabatan. Mungkin dunia begitu, menjilat ke atas, cari muka ke atas kepada pimpinan, lalu sikut orang-orang di sampingnya, injak orang di bawahnya supaya mendapat posisi, naik jabatan, naik karir. Tidak perlu sebagai orang Kristen berbuat seperti sebagai orang percaya, tetapi kita tetap cukup menjadi orang jujur, karena orang jujur dapat dipercaya, tidak harus melakukan ini dan itu, maka Tuhan yang akan mempromosikan saudara kalau saudara jujur di mata Tuhan. Jadi tidak perlu kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh sebagai orang percaya. Saudara, mungkin saudara pernah membaca, ya, ini cerita, apakah ini cerita beneran atau tidak kita tidak tahu, tetapi mungkin maksud cerita ini memberi pesan moral untuk orang yang membacanya. Seorang CEO, ya, betul yang bacanya CEO, ya. Dia akan pensiun, lalu dia akan mencari pengganti, ya, mencari pengganti. Maka dikumpulkanlah semua karyawan-karyawan yang ada, panggil semua. Saudara-saudara, 3 bulan lagi saya akan pensiun sebagai CEO, karena saya merasa sudah cukup. Karena itu saya akan memilih salah satu dari antara karyawan, dari antara saudara, untuk menggantikan saya, ya. Wah, nah, kemudian CEO ini membagikan bibit. Ini saya akan bagikan bibit. Kalian tanam, rawat bibit ini, 3 bulan bawa ke sini. Saya akan lihat siapa yang paling bagus tanamannya. Nah, lalu mereka terima semua, lalu ya mereka pulang, ya. Seperti biasa tiap hari mereka kerja. 3 bulan kemudian dikumpulkanlah. Nah, ada satu karyawan namanya Hisam. Orang ini sudah tanam di pot, tiap hari disiram, dikasih pupuk, disiram tiap hari. Tetapi bibit ini malah busuk, tidak tumbuh. Dia, ya, saya sudah berusaha. Pas 3 bulan kemudian, dia udah hopeless. Dia bilang pada istrinya, aku tidak berhasil melaksanakan tugas dari bos. Ya udah, aku tetap datang. Terus istrinya bilang, kamu nggak bawa ini? Buat apa bawa? Dia nggak hidup, dia busuk. Pasti aku diomelin nanti, dimarahin. Udah bawa saja, tunjukkan bahwa kamu sudah berusaha. Akhirnya dengerin suara kata istrinya. Pergilah dia ke kantor. Kemudian datanglah CEO. Mereka sudah kumpul di satu ruangan. Wah, mereka semua bincang-bincang tentang pohon yang mereka bawa, satu dengan yang lain. Cuma si Sam ini tunduk malu karena dia bibitnya busuk. Nah, apa dikasih Tuhan? Masuklah CEO. Wah, semua mereka mukanya ceria, apalagi yang sudah tumbuhnya subur begitu. Wah, ntar lagi nih gua CEO gitu ya.
Akhirnya sudah dikasih Tuhan. Nah, Hisam ini tunduk malu. Teman-teman yang ngobrol tentang tanaman, yang bagaimana mereka bisa membuat tanaman itu tumbuh dan sebagainya, dia malu, dia tunduk malu. Lalu datang Sio ini salamin satu-satu. Ini tanaman kamu. Iya bos. Oh bagus, tumbuhnya subur ya. Wah, itu tanaman. Iya bos. Woi, kamu udah ada kembangnya. Woi, cakep ini. Lalu pas sampai di Hisam, Hisam ini tunduk malu. Lalu Sio nggak ngomong apa-apa dengan Hisam ini. Sio maju ke depan. Dipanggil Hisam. Siapa? Saudara Hisam maju ke depan. Dia takut, pucat. Lalu sampai di depan. Kenapa pohon kamu tumbuh, bibit kamu nggak tumbuh? Apakah kamu tidak siram, tidak ada rawat? Saya sudah rawat bos. Saya berikan pupuk yang terbaik, tiap hari saya siram. Tapi bukan bertumbuh, malah busuk. Lalu Sio berkata, saudara-saudara, hari ini kita punya Sio baru, saudara Hisam. Tepuk tangan. Wah, yang lain kurang ajar. Kenapa dia? Wah, ya kan? Dia udah mati begitu busuk kepala dia. Saudara-saudara, dia Sio ini. Tahukah saudara bahwa bibit yang saya kasih itu sudah saya rebus dengan air panas sampai mati? Nah, karena itu saya tahu berarti kalian yang membawa pohon yang tumbuh, pohon tanaman yang bagus ini, kalian pasti sudah menggantikan bibitnya. Hanya Hisam yang jujur. Nah, saudara, saya tidak mencari orang yang pintar, tapi saya mencari orang yang jujur. Orang jujur dapat dipercaya. Amin. Modal kita cukup jujur, nggak usah petantang pententeng mesti menginjak bawahan kita, nyikut teman kita, ya kan, atau menjilat-jilat punggungnya pimpinan, cari mukanya di mana dicari-cari ya. Hidup jujur dapat dipercaya, Tuhan mempromosikan saudara. Itu berkat saudara. Jadi orang jujur tidak hancur tapi mujur ya. Lalu yang kedua saudara, orang jujur, berkat orang jujur Tuhan bergaul erat dengan orang jujur. Nah, Tuhan bergaul erat dengan orang jujur karena orang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Sesat ini juga bisa artikan orang yang tidak jujur, orang yang curang, orang yang penipu dan sebagainya. Kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, baca bersama-sama, ia bergaul erat. Wah, saudara. Jadi Tuhan bergaul erat dengan orang jujur. Itu berkatnya. Kenapa Yusuf berhasil, selalu berhasil? Kenapa Daniel selalu menjadi orang nomor 1? Karena mereka orang-orang jujur. Dan Tuhan mau bergaul karib, bergaul erat dengan orang jujur. Kalau kita punya orang hebat, orang berpengaruh, orang yang mungkin orang kaya mau bergaul erat dengan kita, wah rasanya bangganya luar biasa. Nah saudara, kalau Tuhan mau bergaul erat karib dengan kita, artinya dia mau bersekutu dengan kita, dia mau intim dengan kita. Itu lebih dari apapun. Tuhan dekat dengan kita, Tuhan mau karib dengan kita, itu lebih dari apapun.
Saudara, lebih dari apapun. Saudara, kalau kita punya sahabat, orang karib, bos atau orang hebat, orang pejabat atau apa. Oh saudara, seringkali ya, saya pernah karib dengan pejabat. Wah, saudara, saya diajar untuk tidak aji mumpung. Ya, saya tidak diajar untuk tidak aji mumpung, dalam pelayanan juga tidak aji mumpung. Dan saya tidak pernah aji mumpung. Tapi orang itu melihat saya tidak aji mumpung, sehingga orang itu bergaul karib. Dulu kita punya jemaat di sini namanya Pak Amos, ya, sekarang udah almarhum. Mungkin ada yang kenal ya, tapi itu tahun 2000. Dia di sini tahun 2000 sampai 2006. 2005. 2006 beliau take out. Ya. Orang ini ngomong, pejabat ini ngomong, Amos, saya senang, saya suka dengan pendeta Nengah. Sudah sekian lama kenal saya, dia pelayanan di sini, belum pernah minta apapun kepada saya. Nah, gitu. Dan dia dekat dengan saya. Bahkan kadang-kadang dia minta pendalaman Alkitab pribadi dengan saya. Saya layani, tapi saya tidak pernah minta apapun. Nah saudara, saya tidak minta, akhirnya orang ini yang memberi saya tiket. Pertama kali saya ke Israel, orang ini yang kasih saya tiket. Saudara, itu dengan pejabat loh, ya, karib. Apalagi kita karib dengan Bapa Yahweh di dalam surga. Amin. Wow, dia bisa berikan apa saja untuk kita. Dia bisa mencurahkan seluruh kasih-Nya kepada kita, dan dia punya segalanya. Amin. Dia punya segalanya, apapun yang kita butuhkan, dia punya, dia sumbernya. Dan dia akan karib dengan kita kalau kita hidup jujur. Haleluya. Ketiga saudara, karena ini ada banyak ya, jadi biar waktunya enggak. Nah, orang yang jujur doanya dikenan Tuhan atau diperkenan Tuhan. Nah, korban orang fasik. Orang fasik ini tidak harus orang yang tidak percaya Tuhan. Orang fasik ini bisa juga orang mengaku dirinya Kristen. Kita tahu arti orang fasik, arti orang saleh. Orang saleh adalah orang yang hidup seperti Tuhan yang hidup. Berarti kalau orang fasik lawan dari saleh, orang yang tidak hidup seperti Tuhannya hidup. Bisa saja orang itu orang Kristen, bisa saja itu menyebut dirinya orang percaya, bisa saja dia menyebut orangnya seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, bisa saja dia menyebut dirinya sebagai aktivis gereja, bisa saja. Tetapi kalau orang itu tidak hidup seperti Tuhan hidup, seperti dikatakan oleh 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengaku dia di dalam dia atau hidup di dalam Kristus, dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Berarti dia sebagai orang Kristen tapi tidak hidup seperti Kristus hidup, atau tidak jujur, fasik. Itu kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Barangkali saya tidak bermaksud menuduh, barangkali saudara berdoa bertahun-tahun, kok sepertinya doa kita hanya sampai di plafon. Kalau pakai plafon, nggak ada plafon, mentok di atap, turun lagi ke kita, misalnya gitu ya. Mungkin kita periksa.
diri kita. Mungkin kita tidak jujur, karena doa orang jujur dikenan Tuhan. Mungkin kita tidak jujur dengan keuangan kita. Mungkin kita tidak jujur dengan perpuluhan kita. Mungkin kita tidak jujur dengan persembahan kita. Saudara, banyak hal mungkin kita masalah ketidakjujuran itu bisa saja. Kita tidak jujur dengan keuangan, dengan persembahan, dengan perpuluhan kita. Semakin diberkati, kita sayang dengan perpuluhan kita. Wow, dapat 50 juta men, kasih 5 juta, aduh. Wow, berat ini. Apalagi sampai dapat 1 miliar, aduh kasih Cibunas 100 juta. Di Om Halim itu tambah kaya nanti Om Halim. Iya kan? Om Halim nanti bolak-balik ke Australia. Sayang, apalagi sampai 2 miliar. Wow, 200 juta. Pasti dibagi Pak Nengah itu 50 juta. Kasih Bang Daulat 50 juta. Ke Tony. Aku Tony 25 juta aja ke Tony ya. Misalnya, saudara, mungkin ya kita nggak tahu, sehingga doa kita sepertinya kok kata Tuhan, kata firman, tetapi doa orang jujur dikenannya. Alangkah indahnya kalau kita, mungkin kadang-kadang kita belum berdoa, bercuma ada di dalam hati. Tahu-tahu, loh, udah dapet. Ya, karena Tuhan berkenan kepada doa orang jujur. Selanjutnya ada orang berdoa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai teriak-teriak, pukul dada. Saya nggak mau berani pukul dada, saya sakit. Pukul dada. Tapi kok sepertinya tidak ada sesuatu apapun terjadi. Nah saudara, tetaplah jujur. Karena ketika kita jujur, doa kita berkenan kepada Tuhan. Korban orang fasik, mesbah orang fasik, seperti Kain, orang fasik, mesbahnya, korbannya tidak diterima Tuhan. Tetapi mesbah doa orang jujur dikenan Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan dan menyenangkan hatinya. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan sudah berkenan dan kita menyenangkan hati Tuhan. Wow. Bahkan apa yang tidak ada di hati kita, tidak ada di pikiran kita, Tuhan berikan kepada kita. Amin. Sehingga kita nyanyi, apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Ya, luar biasa. Yang keempat, saudara. Ini banyak loh berkatnya, banyak, bisa sampai jam 12 nih. Tuhan melindungi. Nah, Tuhan melindungi. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur. Ya. Mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur.
tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Berarti orang jujur itu tidak selamanya tidak hancur, saudara. Orang jujur akan dilindungi oleh Tuhan. Memang sebuah kejujuran itu mahal. Bisa saja orang jujur dapat ancaman. Lo berani ngomong, gua habisin. Gitu kan. Kamu berani buka, kamu tahu akibatnya. Sehingga orang tidak berani untuk jujur. Tapi tadi saya katakan bahwa orang yang jujur, yang berasal dari dalam dirinya dan percayakan firman Tuhan, maka dia akan siap dengan segala risikonya. Karena dia tahu, kalau saya jujur, Tuhan pasti melindungi saya. Boleh orang itu mengancam saya, meneror saya, tetapi itu tidak akan terjadi. Sebab ada janji Tuhan untuk orang jujur, bahwa Tuhan melindungi orang jujur. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi yang tidak bercela lakunya. Perisai itu, saudara tahu kan, kalau zaman dulu orang berperang kan tidak pakai dor-dor, mau perang kan pakai pedang, pakai tombak. Itu perisai untuk menangkis, melindungi diri. Nah, kalau kita jujur, Tuhan menjadi perisai kita. Tuhan yang melindungi kita. Karena itu ada firman, kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Justru ketika kita tidak jujur, kita buka celah. Kita buka perlindungan kita, sehingga kita diserang oleh musuh. Nah, karena itu saudara, jangan khawatir, jangan takut. Saudara mungkin mendapat ancaman ketika saudara jujur. Tapi percaya bahwa Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan melindungi. Kelima, orang jujur diberkati Tuhan. Bukan hancur, saudara, sekali lagi bukan hancur orang jujur. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Ini mendiami tanah berbicara berkat. Saudara jangan takut jujur. Jangan takut jujur. Misalnya Bang Bona ini yang sebagai marketing properti. Wah, dia bilang, ini bangunan dibuat dari bata merah. Padahal misalnya itu bataku. Tulang-tulang besinya besi 12, bukan 10 lagi. 12 dan 12 bukan 12 banci. 12 murni. Padahal mungkin itu cuma besi 10 banci. Besi 9. Wah, hanya orang beli belum 5 bulan menempati udah bocor, temboknya pada pecah. Begitu dicongkel, lah bukan bata merah tapi bataku. Saudara, itu kan namanya curang, tidak jujur. Ada anak Tuhan sini jual beli mobil. Jadi supaya ini, saya baru kali ini ya ketemu orang jual beli mobil. Dipersilahkan untuk menyewa. Ada saudara, ada orang, ada satu semacam jasa periksa mobil.
Nanti orang itu akan periksa dengan teliti mobil, kondisi mobil ini bagaimana gitu. Jadi saya tahu orang yang jual mobil itu dikasih ada jasa seperti itu. Nah saudara, biasanya orang nggak mau begitu, enak aja, ya kan? Tapi silakan. Nah, inilah kejujuran, apa adanya. Keadaan mobil ini misalnya nanti hasilnya itu mungkin kurang bagus, nah ini mobil kalau kamu mau beli silakan, kalau enggak apa. Saudara, dikatakan bahwa orang jujur akan diberkati. Percayalah bahwa orang jujur itu pasti diberkati. Saudara, saya akan membaca, soalnya panjang ini, saya susah, aku ceritanya salah-salah ya. Ada kisah saudara, seorang lulusan wanita, kisah wanita lulus cum laude, tapi ditolak di semua perusahaan. Nah, ceritanya begini. Jadi ada mahasiswa dari Asia, dia kuliah di Prancis, dapat beasiswa luar biasa, bahasa Prancisnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Nah, ketika dia tinggal di Prancis ini, saudara, dia pelajari kelemahan transportasi di situ. Karena transportasi di situ segala sesuatunya, beli tiket, beli apa, semua sifatnya swalayan. Dan tidak pernah ada, hampir jarang ada pemeriksaan tiba-tiba. Misalnya orang masuk ke bus gitu, petugas periksa tiketnya mana, tiketnya mana. Ya, enggak ada. Hampir tidak pernah. Nah, ketika saya di ini sedikit cerita ya, di Den Haag di Belanda waktu itu, saya diajak naik bus sama teman, bukan teman sih, temannya teman saya, cuma karena teman saya gak jadi dampingin saya, dia surut orang ini. Nah, dia punya kartu habis, gak ada dananya untuk ini. Terus saya orang asing sudah pasti gak punya kartu itu kan. Pak, kartu saya habis, cari tempat pengisian juga nggak ada. Waduh, saya bayangin saya mesti jalan kaki ini. Tadi aja naik bus lama, balik ke situ kan jalan kaki. Waduh, sampai jam berapa? Orangnya tenang aja Pak, tenang. Nah, akhirnya dia tetap naik bus, tapi orang ini anak Tuhan. Dia izin sama supirnya dulu, bukan pakai bahasa Bali, bahasa Belanda. Bukan mentang-mentang seorang Bali, enggak, dia pakai bahasa Belanda. Kira-kira artinya begini, kartu saya habis, saya membawa pendeta, boleh enggak saya izin untuk numpang, tapi saya enggak ada uang, kartunya habis. Wih, supir ini ramah sekali. Oh, silakan. Nah, ini kan, tapi mahasiswa ini curang. Dia cari kelemahannya. Nah, pokoknya dia curang. 4 tahun kemudian dia lulus dengan predikat cum laude, saudara. Lulusan terbaik. Kemudian dia melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Tak satu pun perusahaan terima dia, sampai dia bingung. Gua lulusan terbaik, tapi kenapa semua perusahaan dicurang? Lalu dia mengadu ke departemen tenaga kerja, dinas tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan di Prancis ini rasis semua, dia bilang gitu. Loh, kenapa Nona berkata seperti itu? Iya, saya kan lulusan terbaik, masa satu pun perusahaan tidak terima saya? Ini kan rasis. Gitu ya. Oh, direktur yang ada di dinas
pekerjaan itu berkata, Nona, nah inilah dialognya ya, saya singkat. Nona, kami tidak rasis. Sebaliknya kami sangat mementingkan Anda. Pada saat Anda mengajukan aplikasi pekerjaan di perusahaan kami sangat terkesan dengan nilai akademis dan pencapaian Anda. Sesungguhnya berdasarkan kemampuan Anda sebenarnya adalah golongan pekerja yang dicari-cari. Lalu Nona itu berkata, kalau begitu kenapa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerima saya bekerja? Lalu orang dinas pekerjaan ini berkata, jadi begini Nona, setelah kami periksa di database, kami menemukan data bahwa Nona pernah 3 kali kena sanksi tidak membayar tiket saat naik kendaraan umum. Saudara, jangan main-main ya, siapa tahu nanti ada anak muda sini mendapat kesempatan tinggal di Eropa kuliah lalu tinggal di situ, bekerja di situ. Nona ini kaget setengah hidup. Kata Om Malim nggak boleh setengah mati, karena setengah mati tambah setengah mati sama dengan 1 mati, jadi pakai setengah hidup aja. Kita Om Malim kan ciptakan bahasa sendiri, setengah hidup bukan setengah mati. Nah, iya saya mengakuinya. Tapi apakah karena perkara kecil tersebut semua perusahaan boleh menolak saya? Wah. Oh Nona, perkara kecil? Kami tidak menganggap itu perkara kecil Nona. Iya. Kami lihat di database Anda pertama kali melanggar hukum terjadi di minggu pertama Anda masuk di negara ini. Saat itu petugas percaya dengan penjelasan Anda bahwa Anda masih belum mengerti sistem transportasi umum di sini. Itu sebabnya kesalahan tersebut diampuni. Namun Anda tertangkap 2 kali lagi setelah itu. Oh, kata Nona ini, waktu itu karena tidak ada uang kecil. Gak ada uang kecil aja, itu memang kan perkara, aduh, rese. Tidak, kata orang dinas pekerjaan. Kami tidak bisa menerima penjelasan Anda. Jangan anggap kami bodoh. Kami yakin Anda telah melakukannya ratusan kali sebelum tertangkap. Wah. Nona ini bilang, well, baiklah. Tapi itu kan bukan kesalahan mematikan. Kenapa harus begitu serius? Lain kali saya perbaiki dan berubah. Kan masih bisa. Wah. Lalu dinas ini berkata, maaf, kami tidak menganggap demikian Nona. Perbuatan Anda membuktikan 2 hal. Pertama, Anda tidak mau mengikuti peraturan yang ada. Anda pintar mencari kelemahan dalam peraturan dan memanfaatkannya untuk diri sendiri. Kedua, Anda tidak bisa dipercaya. Nona, banyak pekerjaan di berbagai perusahaan di negara Perancis ini bergantung pada kepercayaan atau trust. Jika Anda diberikan tanggung jawab atas tugas di sebuah wilayah, maka Anda akan diberikan kuasa yang besar. Karena efisiensi biaya perusahaan tidak memantau. Nah, jadi saudara, hidup ini tidak cukup dengan kecerdasan, tetapi harus ada kejujuran. Banyak orang cerdas, banyak orang pintar, banyak orang bergelar, banyak orang lulusan cum laude, tetapi mereka tidak jujur sehingga mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi orang jujur diberkati Tuhan. Bagi orang Kristen, kejujuran bukanlah sekedar moralitas, tetapi harus menjadi identitas. Amin. Bukan sekedar moralitas, harus itu menjadi identitas kita. Sehingga melalui itu orang tahu, oh, Pak Tony ini ternyata orang Kristen karena dia jujur. Bukan sekedar moralitas, tapi menjadi identitas. Taburlah kejujuran, maka kita akan menuai apa? Kepercayaan.
kepercayaan. Jadi di mana saja kita berada, tabur kejujuran, maka saudara akan menerima kepercayaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Saudara, ada Mazmur berkata bahwa orang jujur akan tetap ada di hadapan Tuhan. Itu kata pemazmur, orang jujur akan tetap ada di hadapan Tuhan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ujilah aku. Apakah kau dapati aku sebagai orang yang jujur di matamu? Karena aku ingin selalu ada di hadiratmu. Aku selalu ingin menikmati hadiratmu Tuhan. Karena hanya orang jujur yang akan tetap ada di hadapan Tuhan. Kalau aku meleset dalam hal kejujuran, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan sambil kita bangkit berdiri. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu.
kita dengan kasih Pendeta Tony untuk ke depan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari bersama-sama katakan, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oh, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Dimensi kejujuran ini Tuhan membuat kami lebih menyadari bahwa sebenarnya kami adalah pribadi yang melawan arus, di mana kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Banyak hal yang harus kami hadapi, yang kami percaya Tuhan, ketika kami berdiri teguh untuk kami tetap ada dalam kejujuran, Engkau Tuhan mencurahkan kuat kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar firman yang kami imani selama ini tidak gugur dalam hidup kami. Kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Kalau banyak pergumulan kami yang kami hadapi, benar Tuhan, seringkali kami tidak jujur. Karena itu Tuhan, Roh Kudus ajar kami agar kami dapat hidup jujur di hadirat-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami serong. Ampuni kami kalau kami sering tidak jujur. Kuduskan kami semua, pikiran, perasaan kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami menatap ke depan bahwa dimensi kejujuran ini harus ada dalam kehidupan kami sebagai identitas kami, sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati dia dan pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Nengayusa dengan urapan-Mu, urapan yang ganda di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan biarlah setiap orang yang mendengar setiap kalimat yang dikeluarkan oleh hamba-Mu ini benar-benar kalimat yang mengandung kuasa-Mu. Saat hari ini kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Indonesia. Menjelang Pilpres, Tuhan Kau campur tangan. Kami hanya berdoa selalu Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia dan kebenaran-Mu dinyatakan di Indonesia. Kami percaya Engkau sudah punya pilihan siapa presiden yang berikutnya bagi Indonesia. Begitu juga ya seluruh jajaran pemerintah, Tuhan Engkau yang tunjukkan semua yang terbaik bagi Indonesia.
Bagi pelayanan di tempat ini Tuhan Kau terus pakai. Biarlah bukan sekedar ibadah, tapi kuasa ibadah yang nyata di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang berbeban berat diberikan kelegaan. Ada jalan keluar, solusi yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Yang tidak hadir hari ini Tuhan Kau jamah. Biarlah Tuhan saat hari ini Engkau yang berbicara dalam kehidupan mereka satu persatu. Kalaupun ada kemalasan, Tuhan jamah mereka hari ini, sehingga mereka menyadari bahwa kehidupan mereka sebenarnya berasal dari Tuhan, dan hanya Tuhan yang dapat diandalkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Seluruh pelayan Tuhan yang ada di sini Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan, setiap apa yang kami kerjakan hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kepada petugas saya persilahkan. Sebelum memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan apa yang ada pada kami Tuhan, untuk bisa dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Kita angkat pujian di hadapan kemegahan-Mu. Masuk ke dalam pengumuman. Shalom. Ada acara pisan Bapak Gembala yang baru, dan ibadah akan digabung dengan GBI Hikmah ya. Jadi Bapak Ibu jangan hadir di pagi hari ya. Nanti juga akan diumumkan di grup. Jadi kita ibadah minggu depan, ibadah jam 16. Lalu ibadah PRBI kita sudah mulai ya, kemarin tanggal 18, kemarin hari Sabtu. Jadi kami mengundang Bapak pemuda-pemudi, remaja-remaji pemuda-pemudi, remaja-remaji, jiwa-jiwi ya untuk beribadah di sini, ibadah remaja dan pemuda jam 18 ya. Kita punya pengurus yang baru, yang energik, yang luar biasa ya. Kita punya tema yang juga yang luar biasa, bertumbuh, berbuah dan berdampak ya. Jadi kita dukung remaja pemuda kita di tempat ini
kita hadir, bagi teman-teman bisa hadir jam 18 di tempat ini. Itu saja pengumuman, saya serahkan kepada Om untuk doa berkat. Om Halim. Mungkin untuk tim IO bisa tinggal sebentar di ruangan sebelah. Ada hal yang perlu dibicarakan ya untuk tim IO. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, pada akhir ibadah kami, kembali kami menghampiri tatah kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Bapa karena ibadah ini ada di dalam pimpinan, tuntunan, pengurapan, dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami pagi hari ini mengalami lawatan Tuhan. Sehingga mereka yang datang dengan sakit, mereka pulang dengan tubuh yang sehat. Mereka yang datang dengan lemah, banyak masalah, pikirannya Tuhan, hari ini mereka mendapat satu pengharapan yang baru. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini melalui Zoom meeting, dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih, bahkan Tuhan ketika nanti di-upload di YouTube GB Cibunara Hikmah, juga Tuhan mereka yang menonton atau menyaksikan tayangan YouTube ini juga mereka menerima berkat Tuhan dan mereka mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu atas pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini. WL Singer, para imam musik, mereka yang di multimedia, penyambut jemaat, pengumpul persembahan. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Jemaat yang hadir juga Tuhan memberkati mereka. Terima kasih. Sebentar kami tinggalkan tempat ini Tuhan, kiranya Tuhan menyertai, melindungi kami seperti Tuhan menyertai, melindungi ketika kami datang. Demikian Tuhan menyertai kami ketika kami pulang. Dan Tuhan, untuk acara ibadah minggu depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena itu ibadah sore Tuhan berikan cuaca yang terbaik. Dan Tuhan juga kiranya memimpin semua acara. Biar semua ada di dalam kendali Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Biar hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Juga tim dari BPD, yaitu Bapak Ketua BPD, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi, dan tim yang datang. Juga Tuhan memberkati, mengurapi mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu dan Dia mengedangkan tangannya untuk memberkati engkau. Karena itu angkatlah tanganmu di hadapan Bapa. Kiranya turunlah atas saudara sekalian segala berkat rahmat, anugerah yang berlimpah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan penyertaan pimpinan dari persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Amin. Engkau memberkati